Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari anggota kami. Yang pertama, ada Ayu Gita, absen 7. 2. Danis Meswara absen 10. 3. Kinanzan Handono absen 18. 4. Muhammad Razan Pramono absen 26. Dan yang terakhir, Ayu Vina, absen 29. Nah, dalam proyek ekonomi kali ini, kami telah melakukan mini riset tentang kekurangan dalam penggunaan kartu kredit. Yuk mari kita simak bareng-bareng. Latar belakang, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau merchant. Di samping itu, pengaruh budaya hidup modern dan gaya hidup konsumtif yang melanda masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat dari semula menggunakan uang tunai menjadi pembelajaran menggunakan kartu. Dalam hal ini adalah kartu kredit, credit card. Yohanes Ibrahim menyimpulkan bahwa kartu kredit atau credit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga, finance charger, atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Permasalahan dapat juga muncul jika pemegang kartu cardholder menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban charge kredit card miliknya dengan berbagai alasan. Misalnya, karena alasan barang yang dibeli mengandung cacat. Permasalahan lainnya, apakah pemegang kartu kredit cardholder mempunyai hak untuk membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya dengan meminta supaya perusahaan penerbit kartu tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan yang dilakukan oleh pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu. Identifikasi masalah. 1. Kesalahan atau biaya yang tidak sah pada tagihan. 2. Tingkat bunga terlalu tinggi. 3. Kartu kredit ditolak. 4. Tanggal jatuh tempo tidak klop dengan tanggal gajian. 5. Lupa melakukan pembayaran kartu kredit. 6. Bertanggung jawab atas biaya orang lain. 7. Kartu kehilangan daya magnetik. 8. Rekening yang salah pada laporan kredit. 9. Tidak mampu melakukan pembayaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa terjadi kesalahan atau biaya yang didasar pada tagihan? 2. Mengapa kartu kredit ditolak? 3. Bagaimana jika tidak mampu melakukan pembayaran? Tujuan mini riset yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kekurangan dalam penggunaan kartu kredit, untuk meneliti apa saja yang menjadi masalah pada saat penggunaan kartu kredit, dan untuk memperoleh solusi pada masalah yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit. Manfaat mini riset yaitu memperoleh ilmu pengetahuan seputar kekurangan penggunaan kartu kredit dan mendapatkan solusi tentang permasalahan dalam kekurangan penggunaan kartu kredit. Teori sebagai landasan. Adapun landasan masalah seputar kartu kredit yang harus diwaspadi antara lain: 1. Kesalahan atau biaya yang tidak sah pada tagihan. Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya yang tidak sah atau jenis kesalahan penagihan. Segera melaporkan ke pihak bank atau kesalahan adalah hal yang penting. Banyak masalah dapat diselesaikan hanya dengan menelepon penerbit kartu kredit Anda. Yang kedua, tingkat bunga terlalu tinggi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin mahal biaya kartu kredit Anda. Pilihlah penerbit kartu kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan jangan ragu untuk mentransfer saldo Anda ke kartu kredit lain jika itu terjadi. 3. Kartu kredit ditolak. Kartu kredit dapat ditolak karena beberapa alasan. Anda mungkin melewati batas kredit Anda, kartu telah kadaluarsa, atau mungkin saja kartu Anda telah dibatalkan. Jika itu terjadi, Anda bisa menghubungi nomor di bagian belakang kartu kredit Anda untuk mencari tahu penyebabnya. Selalu bawa uang cash sehingga Anda dapat membayar transaksi Anda saat berbelanja. Yang keempat, tanggal jatuh tempo tidak klop dengan tanggal gajian. Tagihan kartu kredit biasanya dibayar setiap Anda mendapatkan gaji. Sebagian besar penerbit kartu kredit membiarkan Anda mengubah tanggal jatuh tempo hanya dengan panggilan telepon yang sederhana. Tanggal jatuh tempo Anda akan jatuh pada tanggal yang sama setiap bulan. Jadi, pikirkan baik-baik tentang tanggal terbaik untuk membayar tagihan Anda.
Yang kelima, lupa melakukan pembayaran kartu kredit. Kadang-kadang mudah untuk melupakan pembayaran kartu kredit, terutama ketika ada hal-hal besar yang terjadi pada hidup Anda. Pembayaran ini tidak akan membebani jika Anda sadar bahwa Anda melewatkan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Data dari masalah. Resiko pemberi pinjaman atas konsumen. Kebanyakan pemberi pinjaman menggunakan cara penilaian kelayakan kredit mereka masing-masing guna membuat peringkat resiko konsumen lalu kemudian mengaplikasikannya terhadap strategi bisnis mereka. Dengan produk-produk seperti pinjaman pribadi tanpa jaminan atau kredit pemilikan rumah, kreditur akan mengenakan suku bunga yang tinggi terhadap konsumen yang berisiko tinggi, dan sebaliknya. Pada pinjaman berulang seperti pada kartu kredit dan overdraft, risiko ini dikontrol dengan cara penetapan batasan kredit yang seksama. Beberapa produk mensyaratkan adanya jaminan yang biasanya dalam bentuk properti. Risiko pemberi pinjaman atas bisnis. Debitur akan menawarkan biaya atau keuntungan dari suatu pinjaman berdasarkan dari risiko dan suku bunga yang dikenakan. Namun suku bunga ini bukan hanya satu-satunya metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan tambahan dalam bentuk pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman atau kreditur atas peminjam yaitu debitur. Pengolahan dan analisis masalah. Masalah kartu kredit yang sering ditemui apa saja ya? 1. Memakai limit kartu kredit sampai habis. Saat memiliki kartu kredit, biasanya godaan terbesar yang tidak bisa dipungkiri tentunya berbelanja terus-menerus. Belum lagi kalau Anda mengingat bahwa limit yang tersedia di kartu kredit masih tersedia. Rasanya ingin menggunakan kartu plastik tersebut secara terus-menerus dengan godaan membayar di bulan selanjutnya. Tentunya hal ini bisa menjadi masalah kartu kredit jika tidak dikontrol dengan baik. Sejak awal mendapatkan kartu kredit, seharusnya kita paham bahwa kartu ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih menguntungkan, dan bukan malah berbalik seperti bumerang yang menyerang. Ingatlah agar selalu menggunakan kartu kredit untuk tujuan promosi saja. Memang, biasanya kartu kredit dapat memberikan potongan-potongan menarik dari setiap pembelanjaan yang Anda lakukan. Hanya saja, akan lebih bijak rasanya jika Anda juga memperhitungkan setiap pemakaian yang telah Anda lakukan. Jika saja penggunaan kartu kredit terlalu sering sampai menyentuh limit maksimal, rasanya penggunaan kartu kredit juga terlihat kurang tepat, sebab hal tersebut tidak ada bedanya dengan pemborosan. Deskripsikan hasil pengolahan dan analisis masalah. Bagi pengguna kartu kredit, pasti sudah tidak asing dengan istilah over limit. Kondisi tersebut merupakan kondisi di mana penggunaan kartu kredit yang kita gunakan melebihi pagu yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit. Kok bisa? Bisa dong. Biasanya ini terjadi karena adanya sisa tagihan yang belum dibayarkan pada bulan sebelumnya. Jika sudah over limit, harus bagaimana? Jika kartu kredit kita sudah mengalami over limit, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita tidak lama terbebani dengan hutang kartu kredit. Solusi jika sudah over limit. 1. Tidak ada cara lain. Bayar tagihannya. Ketika kita terus menunda atau justru membayar tagihan kartu kredit dengan cicilan minimum, maka kita akan berpotensi mengalami over limit kartu kredit lebih cepat. Oleh karena itu, segera lunasi tagihan kartu kredit beserta biaya over limitnya di bulan berikutnya. 2. Hentikan sementara transaksi kartu kredit. Kita bisa menghentikan dulu sementara penggunaan kartu kredit sampai tagihannya sudah benar-benar lunas. Karena jika masih ada tagihan tersisa, dikhawatirkan lupa mengingat sisa saldo terhutang sehingga di bulan berikutnya akan membuat over limit lagi. 3. Gunakan fasilitas transfer balance. Selain itu, kita juga bisa menggunakan layanan transfer balance atau pengalihan saldo tagihan dari bank lain untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah. Namun, pastikan bahwa bunga yang diberikan lebih rendah dari yang digunakan saat ini. Kesimpulan, kartu kredit adalah salah satu instrumen utang yang dikeluarkan oleh pihak bank
serta memiliki nilai peminjam yang harus dikembalikan ke bank penerbit dalam jangka waktu tertentu. Kartu kredit menjadi hal yang sangat berbahaya untuk mereka yang mengerti cara pemakaiannya, tapi akan berdampak negatif jika pemegang kartu kredit tidak mengetahui aturan main dari kartu kredit. Apabila dalam penggunaan kartu kredit dilakukan secara berlebihan dan tidak bijak, maka akan berdampak negatif pada diri sendiri. Yuk, bijak dalam penggunaan kartu kredit. Sekian presentasi proyek ekonomi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.